teman-teman semuanya, halo para penonton semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi komik dan menjelaskan komik yang sudah saya buat. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Diba Widiati Indah Putri, nomor absen saya nomor 9. Saya berasal dari kelas 10H atau XH. Nah, video ini akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Agan Abdul Manaf SPD, dan saya berterima kasih kepada Bapak Agan yang telah memberikan bimbingan dan saya dapat menyelesaikan tugas komik ini. Nah, lanjut kita ke materi komik. Nah, saya akan menjelaskan pengertian komik. Komik adalah karya seni yang menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan cerita. Gambar-gambar dalam komik bisa berupa gambar tunggal atau rangkaian gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah narasi. Lalu ada unsur-unsur komik. Nah, unsur-unsur komik ini ada gambar. Gambar adalah unsur utama dalam komik, karena gambar ini yang menyampaikan sebagian besar informasi kepada pembaca. Gambar ini bisa berupa ilustrasi karakter, latar belakang, atau aksi. Nah, lanjut ada teks dialog. Teks dalam komik terdiri atas dialog, monolog, dan narasi yang ditulis dalam balon kata atau kotak teks. Nah, dialog menggambarkan percakapan antara tokoh, sementara narasi sering digunakan untuk memberikan informasi tambahan latar belakang cerita atau pikiran seorang tokoh. Lalu ada panel. Panel adalah kotak atau bingkai yang membatasi setiap gambar dalam komik. Panel ini mengatur alur waktu dan ruang dalam cerita komik. Lalu ada alur cerita. Seperti karya sastra lainnya, komik memiliki alur cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Lalu ada jenis-jenis komik. Komik memiliki berbagai jenis dan bentuk yang dapat disesuaikan dengan genre dan audiens tertentu. Seperti komik strip. Biasanya terdiri dari beberapa panel, 2-4 panel, dan berfokus pada humor atau cerita ringan. Contohnya seperti Garfield, Shizuki, dan lain-lain. Lalu ada buku komik. Komik panjang dengan cerita yang lebih mendalam dan kompleks, dapat berupa fiksi ataupun non-fiksi. Contoh dari buku komik ini seperti Next G, atau KKPK, atau Naruto, dan lain-lainnya. Lalu ada webkomik. Komik yang dipublikasikan secara internet biasanya tersedia gratis di situs web atau di aplikasi. Nah, saya akan memberikan sedikit tambahan. Saya akan menjelaskan tentang poster. Nah, poster adalah gambar yang dirancang untuk menyampaikan pesan, informasi, atau promosi tertentu dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Biasanya, poster menggunakan kombinasi teks, gambar, grafik, dan warna untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan informasi secara efektif dalam waktu singkat. Poster sering dipasang di tempat-tempat umum seperti jalan, dinding, atau ruang publik untuk tujuan pemasaran, edukasi, atau promosi acara. Lalu ada unsur-unsurnya seperti judul, biasanya berupa teks yang menjadi daya tarik pertama bagi audiens. Judul ini harus langsung menyampaikan inti pesan yang ingin disampaikan. Lalu ada gambar. Visual yang digunakan dalam poster memiliki peran besar dalam menarik perhatian dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Gambar ini biasa berupa foto, ilustrasi, atau grafis lainnya. Lalu ada teks. Selain judul, teks dalam poster juga berfungsi untuk menjelaskan pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Teks biasanya singkat dan jelas dengan font yang mudah dibaca. Lalu ada warna. Penggunaan warna dalam poster sangat penting untuk menciptakan kesan dan menarik perhatian. Warna cerah dan kontras sering dipilih untuk memberikan kesan yang kuat. Lalu ada komposisi. Desain poster haruslah bertekstur dengan baik agar pesan dapat disampaikan dengan efektif. Lalu ada ajakan. Beberapa poster juga menyertakan ajakan atau instruksi tertentu. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang komik yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komik yang saya buat. Nah, pertama ada posternya. Ini dia. Lalu di dalam komik ini saya menggabungkan warna coklat,
Ada pergabungan warna coklat, merah muda, kuning, oranye, ungu, dan abu-abu. Nah, di dalam poster ini ada garis tepi yang berukuran atas 3 cm, kanan, kiri, dan bawah itu 1 sampai 2 cm. Jika kurang jelas, saya akan menunjukkan fotonya. Lalu, ini komik yang saya buat. Di dalam komik ini ada garis tepi yang di atas berukuran 3 cm, kanan kiri berukuran 2 cm, dan di bawah 0 cm. Lalu dalam satu panel berukuran 10 kali 10, dan di dalam komik ini ada 20 panel. Komik ini bertema Slice of Life, tentang seseorang yang mempunyai kucing bernama Oreo, dan suatu hari kucingnya menghilang dan majikannya ini sangat khawatir dan sangat bersedih. Lalu dia mengajak adiknya untuk mencari kucingnya. Nah, karena waktu sudah larut, dia dan adiknya memutuskan untuk berhenti mencari kucing tersebut. Lalu dengan pulang dia sambil bersedih hati. Nah, pada beberapa hari kemudian, kucingnya tiba-tiba datang. Lalu sang majikannya sangat senang karena kucingnya telah kembali. Nah, komik saya ini mengambil referensi dari buku komik dari terbitan Next G yang berjudul My Beloved Oreo. Selanjutnya, saya akan memberikan hasil karya komik ini kepada orang tua saya untuk memberikan tanggapan dan sarannya. Ini mah. Alhamdulillah, untuk tanggapan dan saran dari kami untuk hasil karya komik Diba, untuk covernya sudah bagus, sudah bisa kita simpulkan bahwa tokoh-tokoh yang ada di sini bisa kita baca dari gambarnya. Terus untuk isinya dari ceritanya sudah bisa dimengerti antara yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk jalan ceritanya sudah menyambung. Kata-katanya simpel, tidak terlalu panjang, mudah dipahami. Untuk gambar sudah jelas. Dengan melihat gambar dan kita membaca jalan ceritanya, kita sudah bisa memahami alur cerita dan seolah-olah kita sudah bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dengan karya yang baru pertama kali dibuat, tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dibenahi. Semoga kedepannya dengan ketekunan, dengan ketelatenan, dengan semangat bekerja, semangat belajar dan berlatih, insya Allah kedepannya bisa bikin komik yang lebih bagus lagi. Dan insya Allah kalau bisa mempunyai nilai ekonomis, tentunya bisa dipasarkan di Gramedia. Terima kasih Ma atas tanggapan dan sarannya dari hasil karya komik aku. Sekian yang tadi telah saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman dan penonton yang telah menyaksikan sampai habis. Dari saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.